Halo Robanus, apa kabar kalian semuanya? Wifi tetangga aman? Semuanya balik lagi di konten movie storyline, konten favorit kalian. Jadi hari ini saya mau jelasin alur cerita dari sebuah film yang judulnya Blitz yang dibintangi Jason Statham di tahun 2011. Seperti biasa, tanpa banyak babi bu bla bla bla, langsung aja kita mulai. Yah. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang detektif bernama Sersan Tom Brand yang baru bangun dari tidurnya di malam hari. Ketika nyawanya belum kembali karena baru bangun, dia mendengar ribut-ribut di luar. Ternyata ada segerombolan anak nakal yang ingin merusak sebuah mobil. Dia pun turun dari apartemennya, menghajar mereka dengan stik hoki dan memberi nasihat. Jika salah dalam memilih pertarungan, paling tidak, pilihlah senjata yang tepat. Keren. Sebenarnya kekerasan seperti ini dilarang karena dia seorang petugas kepolisian. Tapi kayaknya Tom Brand punya gayanya sendiri. Karena hal itulah dia dipanggil sama supervisornya. Sebenarnya bukan pertama kali dia begini. Sersan Brand pernah memukuli orang yang gak bersalah sampai pingsan di meja biliar. Dan pernah menyadap kantor kepala polisi. Atasannya bilang, laporan yang dia buat akan menentukan nasib Sersan Brand di kepolisian. Dia pun lalu berdiri dan bilang, masalahnya ini satu-satunya pekerjaan yang bisa dia lakukan. Kalau dipecat, maka akan banyak kerusakan yang bakal dia buat. Lalu di ruangannya, Sersan Brand didatangi oleh Elizabeth. Dia ini salah satu polwan binaan Sersan Brand. Dia datang minta nasihat tentang pemulihan fisik yang dia lakukan setelah penyamarannya sebagai pecandu narkoba. Sersan Brand juga didatangi oleh atasannya yang lain dan memberikan surat kabar dengan headline dirinya yang berada di halaman depan. Sersan Brand bilang, jangan percaya apa yang koran bilang. Dia pun membela diri dan berkata, anak-anak itu membawa pisau dan mengancam akan memahat nama mereka di muka Sersan Brand. Atasannya pun kalah debat dan pergi dari ruangan itu. Di waktu lainnya, Sersan Brand menemani Inspektur Robert di pemakaman istrinya. Walaupun dia polisi yang barbar, tapi Sersan Brand juga bisa jadi sahabat yang baik. Setelah itu pun mereka ke bar untuk minum-minum demi menghilangkan kesedihan. Sementara itu di tempat lain, seorang polwan bernama Sandra Bates sedang patroli di jalan. Tiba-tiba, ketika di persimpangan jalan, ada orang misterius yang datang menghampirinya, menodongkan pistol dari jarak dekat dan menembak Sandra tepat di lehernya. Setelah melakukan itu, dia pun kabur meninggalkan Sandra yang tewas di tempat. Kabar ini pun sampai ke Brand dan polisi yang lain. TKP pun dipenuhi para polisi, wartawan, termasuk Sersan Brand juga hadir di sana. Dia pun mewawancarai seorang saksi untuk dimintai keterangan. Keesokan harinya, kantor kedatangan seorang anggota baru bernama Porter Nas. Dia adalah seorang sersan yang dipromosikan menjadi inspektur menggantikan Inspektur Robert yang lagi cuti karena ditinggal mati istrinya tadi. Kedatangan Nas ternyata nggak disambut baik sama anggota yang lain. Sementara itu di kediaman Elizabeth, dia didatangi sama kenalannya yang bernama John. Dia meminta bantuan Ellie karena dia dan teman-temannya tadi malam mengeroyok orang sampai tak sadarkan diri. Ellie pun berjanji akan membantunya asalkan si korban gak mati. Elizabeth pun meminta bantuan kepada Sersan Brand untuk itu. Sersan Brand merekomendasikan Ellie untuk mendatangi detektif kenalannya yang bernama Craig Stokes. Di tempat lain, di kantor sebuah surat kabar, Harold Dunlop, seorang wartawan mendapatkan telepon dari seorang yang mengaku punya info terkait kasus penembakan polisi. Dia pun bilang kalau dia menargetkan 8 polisi lagi untuk dibunuh. Dia sengaja menelpon wartawan supaya aksinya mendapatkan exposure. Di hari yang sama, dia pun menembak polisi lain yang lagi duduk di dalam mobil. Kabar ini pun membuat resah para anggota di kepolisian. Inspektur Porter pun mulai mendekati Sersan Brand untuk mengakrabkan diri supaya mereka bisa bekerja sama. Di kantor, mereka mulai melacak peluru dan senjata yang digunakan. Keterangan para saksi yang melihat wajah si pelaku dan rekaman CCTV. Sementara Sersan Brand mencari petunjuk di lapangan dengan mendatangi penjual senjata ilegal dan orang-orang jalanan yang mungkin punya petunjuk terkait kasus yang makin gila ini. Di sebuah bar, dia ketemu sama kenalannya yang bernama Rednor, seorang pengangguran yang suka jual informasi ke polisi. Tapi dia salah orang kalau mau cari duit dari Brand. Setelah mendapatkan siksaan sedikit, Brand dikasih info kalau salah satu pengunjung Peacock Gym pernah membakar anjing polisi untuk diposting di YouTube dan berkata kalau itu adalah sebuah latihan. Jadi Sersan Brand pun pergi ke sana untuk menanyai manajernya. Dia pun mendapatkan sebuah nama. Sersan Brand mengajak Porter untuk ikut dalam penyelidikan. Mereka berdua pun pergi ke sebuah apartemen milik Barry Wise, si pembunuh polisi. Mereka pun menggeledah kediamannya dan gak mendapatkan apa-apa. Sersan Brand pun ingat dengan muka Barry. Masih ingat kan supervisornya Brand pernah masalahin Sersan Brand yang mukulin orang di meja biliar. Ternyata Barry Wise adalah orang yang dihajar sama Sersan Brand. Setelah selesai, mereka pun pergi.
Bran cerita ke Porter kalau setahun yang lalu dia dan Barry bertemu dan hampir mengirim Barry ke rumah sakit. Dia pun menyuruh Porter untuk mengawasi Barry. Mungkin karena kejadian setahun lalu lah Barry jadi dendam sama polisi. Karena rumahnya didatangi polisi, Barry pun bersiap-siap untuk rencana selanjutnya. Dia mengemaskan barangnya dan menaruhnya di bagasi sebuah mobil yang dia parkir di tempat lain. Inspektur Robert yang gabut karena cuti memilih untuk bertugas kembali ke kantor dan permohonannya pun dikabulkan walaupun sudah ada Porter Nash yang menggantikannya. Ketika di perjalanan pulang, Barry ngikutin Robert yang lagi menuju rumah. Dengan berpura-pura sebagai petugas TV kabel, dia pun berhasil memancing Robert untuk membukakan pintu apartemennya. Seketika itu juga, dia langsung menodongkan pistol ke arah Robert. Tapi dengan sigap, Robert dapat menghalaunya sebelum pistol ditembakkan. Mereka pun ribut di dalam rumah. Robert yang sempat mengambil palu pun mencoba menyerang Barry. Tapi sayangnya, Barry dapat merebut palu itu dan memukul kepala Robert sampai 11 kali. Habis membunuh, si kampret ini masih sempat nonton kuis di rumah Robert. Dia juga sempat mandi, mengambil barang yang bisa dia gunakan, dan sebelum meninggalkan TKP, dia membakar apartemen tersebut. Bahkan, dia juga menelpon wartawan dan menceritakan kejadian yang baru aja dia lakukan. Bahwa di tempat kebakaran itu, ada polisi yang tewas dengan kepala yang hancur lebur karena palu. Untungnya, si wartawan sempat merekam pembicaraan tersebut. Barry menyebut dirinya sebagai Blitz. Kabar itu pun jadi headline di koran. Sersan Bran yang baru datang ke kantor pun kaget setelah diberitahu kalau Inspektur Robert tewas. Masih ingat sama Rednor si pengangguran yang suka jual informasi ke polisi? Ternyata dia mencari petunjuk di sebuah tempat sampah di apartemen Barry. Di sana dia menemukan petunjuk tentang tiket parkir tempat Barry menyimpan mobil lain yang di bagasinya dia gunakan untuk menyimpan barang. Jadi dia ke sana, mencari mobil tersebut, membuka bagasi, dan menemukan barang buktinya. Sadar dia nggak bakal dapat uang kalau jual info ini ke Sersan Bran, dia pun nelpon Harold Dunlop, wartawan yang menulis berita tentang Barry. Dia meminta uang $50.000 untuk informasi terkait nama asli Blitz dan juga barang bukti yang dia temukan. Di tempat lain, Sersan Bran dan Porter memeriksa barang-barang yang tersisa dari kebakaran di tempat Robert. Sayangnya, udah nggak ada lagi sidik jari yang bisa diambil akibat kebakaran itu. Dari barang-barang yang ada, mereka berdua mendapatkan potongan pakaian yang bertuliskan Peacock Gym. Sersan Bran pun menyuruh petugas untuk memeriksa apakah Inspektur Robert menjadi member di sana. Elizabeth yang ingin menolong John menemui Craig Stokes, detektif yang direkomendasikan oleh Bran. Detektif Stokes bilang, untungnya korban pengeroyokan yang dilakukan John dan teman-temannya masih hidup. Elizabeth pun meminta detektif Stokes untuk tidak menangkap John karena dia masih anak-anak. Tapi sebagai gantinya, Detektif Stokes minta ditemenin minum malam ini. Di kantor polisi, Bran mendapatkan info kalau Inspektur Robert gak pernah jadi member di Peacock Gym, seperti yang udah dia duga sebelumnya. Sersan Bran pun meminta bantuan Polwan untuk mencari data Barry Weiss. Dari catatan kepolisian, Barry memang tercatat sebagai orang yang sering buat masalah. Di tempat lain, sesuai kesepakatan, Rednor menunjukkan barang bukti kepada Harold demi uang $50.000. Tapi sayangnya, ketika mereka memeriksa mobil itu, Barry melihat kalau rahasianya sudah bukan lagi menjadi rahasia. Jadi setelah mereka berdua pergi, Barry pun mengemasi itu semua dan gak meninggalkan apa-apa di sana. Dia juga mengikuti mereka berdua di sebuah bar. Ketika Rednor menghitung uang di toilet, Barry pun muncul. Rednor yang ketakutan pun berkata bahwa dia belum menyebutkan nama Barry kepada wartawan itu. Barry bilang, santai aja, aku kan cuma membunuh polisi. Barry pun nanya ke Rednor, gimana dia bisa tahu kalau Barry pelakunya. Rednor pun cerita kalau dia mendapatkan alamat Barry dari Peacock Gym dan memeriksa tempat sampah Barry untuk mendapatkan tiket parkir. Rednor ketakutan setengah mati dan bilang berkali-kali kalau dia belum nyebutin nama Barry ke wartawan. Barry pun membunuh Rednor dengan menenggelamkannya di P-spot dan mengambil uangnya. Bar ini pun dalam waktu singkat menjadi TKP. Harold Dunlop diminta keterangannya dan ditanyai oleh Sersan Bran dan Inspektur Porter. Dunlop pun menceritakan kejadian sampai dia menemukan Rednor tewas di sana. Dunlop juga menceritakan tentang mobil yang penuh dengan barang bukti yang terparkir di sebuah tempat. Jadi mereka berdua langsung menuju mobil tersebut, tapi karena Barry udah mindahin semua barangnya, mereka nggak dapat apa-apa. Sialnya lagi, CCTV yang ada di lokasi parkir itu, memorinya penuh. Jadi dalam waktu 6 bulan, nggak ada merekam apa-apa. Di kantor, Sersan Bran membuat daftar semua petugas yang pernah menangkap Barry. Dia mendapatkan nama Sandra Bates, korban pertama Barry yang ternyata pernah menangkap Barry di sebuah kasus kekerasan.
Dibantu seorang poluan, dia juga mendapatkan nama lain yaitu Theo Nelson, orang yang Barry tembak ketika Theo duduk di dalam mobil. Mereka berdua kaget ketika nama petugas lain yang muncul adalah Inspektur Robert dan Elizabeth. Sersan Brand pun memerintahkan untuk mengirim petugas ke rumah Elizabeth. Beberapa waktu sebelumnya, Elizabeth menepati janjinya untuk minum bareng detektif Stokes. Yang dia nggak sadari, ada Barry yang mengawasi mereka. Sepulangnya dari kencan, ketika Elizabeth mau masuk ke rumahnya, Barry menyerang dari belakang. Untungnya, serangan itu meleset. Ellie memberikan sedikit perlawanan dan mereka pun terguling ke bawah. Saat Barry akan menyerang kembali, John datang menyergap Barry, tapi dia kalah dan tewas karena lehernya patah diinjak oleh Barry. Dia pun kabur setelah itu. Elizabeth pun syok melihat John yang tewas tergeletak. Dalam waktu singkat, rumah Elizabeth menjadi TKP. Elizabeth bilang ke Porter kalau pelakunya orang dewasa berkulit putih. Brand langsung yakin kalau itu adalah Barry Weiss. Keesokan harinya, Brand dan Porter menggeledah apartemen Barry Weiss dan di sana mereka tahu kalau Barry udah berkemas dan kabur. Pihak kepolisian pun lalu mengeluarkan press release dan mempublikasikan foto Barry Weiss sebagai tersangka. Polisi pun segera melakukan penangkapan dengan mendatangi hotel tempat Barry Weiss menginap. Barry yang tahu itu pun kabur, dia pun kejar-kejaran dengan Brand di jalanan. Pengejaran ini melibatkan petugas kepolisian yang gak sedikit. Barry yang sadar gak bisa lari lagi pun akhirnya menyerah. Untungnya polisi yang lain cepat menyusul mereka sebelum Brand yang udah geram maksimal melakukan sesuatu kepada Barry. Di kantor polisi, Barry pun masuk ruangan interogasi. Dia ditanyain sama Brand dan Porter. Dengan songongnya, Barry minta pengacara, minta roti, dan juga bilang mau update status di Facebook. Ketika bersama pengacaranya, Sersan Brand dan Porter diingatin kalau mereka punya waktu 48 jam untuk melakukan tuntutan. Jika tidak, maka Barry akan dibebaskan. Porter bilang Barry sangat pintar menghilangkan jejaknya. Dia berhasil menghapus bukti forensik, tidak meninggalkan apa-apa di rumah dan di hotel tempat dia menginap. Hal itu membuat mereka pesimis karena mereka nggak punya bukti yang kuat. Jika mereka nggak punya bukti, maka Barry akan keluar dari penjara dengan tertawa. Brand menawarkan penyelesaian kasus tanpa hukum. Artinya, Brand akan membereskan Barry dengan caranya sendiri. Tapi Porter nggak setuju melakukan itu. Brand pun menemui Barry di ruang interogasi, mengingatkannya kembali tentang kejadian 1 tahun yang lalu di mana Brand menghajar Barry habis-habisan di meja biliar. Brand memanas-manasi Barry tentang betapa konyolnya Barry saat itu. Keesokan paginya, karena nggak ada bukti yang bisa menahan Barry, dia pun dibebaskan. Dia pun dengan sombongnya berjalan di antara para anggota polisi dan bersikap kayak selebriti di hadapan para wartawan yang udah menunggunya di depan. Pergerakan Barry pun berada dalam pengawasan kepolisian. Di rumahnya, Barry menyiapkan segala sesuatunya untuk menjalankan aksinya kembali. Pada hari pemakaman Robert, di mana banyak polisi yang hadir termasuk Brand, Barry menyelinap ke acara tersebut dengan menyamar sebagai anggota kepolisian. Dia datang tanpa sepengetahuan polisi yang mengawasinya. Karena Brand memanas-manasinya di penjara, kayaknya yang jadi target selanjutnya adalah Brand. Jadi ketika Sersan Brand pergi meninggalkan pemakaman, Barry mengikutinya. Brand pun pergi ke sebuah tempat dan Barry masih mengikutinya dengan pistol yang siap dipakai. Brand pun pergi ke atas atap bangunan, di mana Barry udah siap untuk menembak kepala Brand. Tapi Barry kaget, ternyata yang dia ikuti adalah Inspektur Porter. Brand pun muncul dari belakang dan menyerang Barry dengan linggis. Mereka pun berduel dan Brand mengajar Barry habis-habisan. Barry mengancam akan melaporkan mereka berdua dan memastikan wajah mereka akan terpampang di koran besok pagi. Yang belum Barry sadari adalah Brand sengaja menjebaknya supaya kasus ini bisa diselesaikan tanpa jalur hukuman. Brand pun menembak Barry di kepala menggunakan senjata yang sama yang dia gunakan untuk membunuh polisi. Dengan begitu, ini akan dianggap sebagai kasus pembunuhan polisi yang dilakukan oleh Blitz. Brand dan Porter pun meninggalkan TKP dan memastikan kasus Blitz akan menjadi kasus yang gak akan terpecahkan. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau suka dengan konten kayak gini, silahkan subscribe. Saya Besa Putra. To be continued.